Pada rapat dengar pendapat dengan DPR, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyatakan akan memindahkan dana 200 triliun rupiah, yang saat ini disimpan di Bank Indonesia, ke bank-bank umum milik pemerintah seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN, atau yang disebut Himbara, Himpunan Bank Milik Negara. Menkeu menyampaikan, dana tersebut untuk mendorong Bank Himbara menyalurkan kredit. Menkeu Purbaya punya target ambisius mengerek pertumbuhan ekonomi menuju 8%, maka satu-satunya jalan tol untuk meningkatkan nilai tambah pada perekonomian adalah menyuntikkan modal kerja ke sektor swasta, salah satunya dengan penyaluran kredit. Kebijakan penyaluran kredit berguna untuk mendorong supply atau segi penawaran. Namun, bagaimana dengan demand atau segi permintaan di mana kenaikan upah minimum pekerja tidak lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi? Ketimpangan masih terjadi dan penurunan daya beli menghinggapi kaum pekerja atau kelas menengah. Kelas menengah tidak mengalami kenaikan gaji yang sepadan dengan angka pertumbuhan ekonomi, bahkan masih lebih tinggi angka inflasi. Kelas menengah juga bukan sasaran program perlindungan sosial. Sehingga posisi kelas menengah sangat terjepit. Kelas bawah masih tertolong program perlindungan sosial, sementara kelas atas atau kaum pemilik modal menikmati kue pertumbuhan ekonomi lebih banyak. Penyaluran kredit bukan kebijakan baru. Pemerintah sejak masa Susilo Bambang Yudhoyono telah membuat kebijakan kredit usaha rakyat, KUR, yang kemudian dilanjutkan Joko Widodo. Program tersebut cukup berhasil. Penulis telah melakukan riset di Provinsi Jawa Tengah, yang mendapatkan penyaluran KUR terbesar. Hasilnya, memang ada peningkatan nilai tambah pada usaha debitur KUR, tapi tidak menambah tenaga kerja. Sehingga kebijakan penyaluran kredit, apalagi ke UMKM hanyalah akan mengerek supply atau segi penawaran, tapi belum tentu mengerek demand atau segi permintaan. Menteri Purbaya seolah ingin membangunkan kembali KUR yang mulai meredup. KUR selama ini menggunakan dana pihak ketiga, DPK, yang dikelola bank-bank umum. Lantas, mengapa bank umum mulai lesu menyalurkan KUR, sehingga harus disuntik investasi negara di bank umum? Apakah ada risiko non-performing loan, NPL, yang lebih besar akhir-akhir ini pada KUR, sehingga bank umum tidak berani menyalurkan DPK-nya pada program KUR? Apabila NPL KUR mulai meningkat akhir-akhir ini, yang membuat bank umum tidak tertarik lagi dengan program KUR, maka langkah Menkeu Purbaya menginvestasikan kas negara ke Bank Umum Himbara untuk penyaluran kredit adalah langkah nekat. Namun, jika NPL KUR masih sangat rendah, maka langkah Menkeu Purbaya berani. Apabila sasaran kredit adalah badan usaha berskala besar, tentunya akan memiliki risiko NPL lebih besar. Menkeu Purbaya mesti mengingat kembali bagaimana gagalnya bank-bank umum pada tahun 1997 hingga 1998, dan Bank Senturi pada tahun 2008. Menkeu Purbaya menyatakan bahwa ia berpengalaman pada banyak krisis ekonomi di Indonesia dan selalu menjadi think tank atau pembisik di belakang layar sejak era SBY. Ia tentu memiliki hitung-hitungan kuantitatif yang matang. Namun, dengan kondisi fuca saat ini, ditunjang geopolitik yang berdampak ke geoekonomi serta ancaman bencana alam sebagaimana ramalan BMKG, seharusnya menjadi pertimbangan. Menkeu Purbaya mungkin menganggap lebih mengetahui kondisi fundamental ekonomi Indonesia dan percaya diri pada kebijakannya. Namun, ada banyak faktor X yang tak kasat mata, invisible. Ekonom pada masa Orde Baru tidak kalah pintar dibandingkan ekonom saat ini. Namun, kenyataannya tidak mampu memprediksi krisis ekonomi 1997 hingga 1998, di saat para ekonom optimistis tahun itu adalah tahun tinggal landas ekonomi Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.